Haleluya, shalom gereja Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita masih boleh beribadah saat ini walaupun cara online. Haleluya, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan itu mari kita dengan bersungguh-sungguh datang mengucap syukur dalam hadirat Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Begitu banyak perbuatan Tuhan, perbuatan ajaib yang mengalir hari demi hari memimpin kita. Naikkan suara kita katakan, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Nyata dalam hidupku.
kehadiran-Mu ya Bapa. Haleluya. Saat ini kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami sebagai anak Tuhan. Kami klaim penyembuhan, kami klaim kesembuhan, kami klaim kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan telah memulihkan kami ya Bapa. Kami percaya, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengalir dan memimpin hidup kami ya Bapa. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Bersyukur kita dapat berkumpul dalam kasih karunia Tuhan dan juga bersyukur kita dapat terus menikmati segala kebaikan, berkat dan juga janji Tuhan. Bulan Julai merupakan bulan penekanan misi di gereja kami, di mana satu seri khotbah telah dimulakan 2 minggu yang lalu yang bertemakan pergi mengasihi, dan minggu lepas pergi mendoakan, dan minggu ini saya akan membawa tema pergi beritakan. Kalau kita lihat di dalam
teks ya, Roma 10:14. Dia mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kalau kita lihat perkataan pergi dalam maksud ya, di dalam kamus ya, pergi ada satu kata kerja di mana dia melibatkan ya, bertindak dan juga menuju ke satu tempat. Ya, pergi di sini ialah satu kata kerja, kata bertindak dan menuju ke satu tempat. Dan kalau kita sebagai umat Tuhan, ya, penginjilan adalah sangat penting. Ya, memberitakan Injil baik adalah sangat penting. Dan ada beberapa sebab kenapa kita harus melakukan penginjilan. Dan kita dapat melihat, pertama ialah kerana dia adalah amanat agung. Kalau kita lihat di dalam Matius ya, 28 ayat 19, dikatakan di sini, dan kerana itu, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan di sini dikatakan perkataan pergi, ya, kita dapat lihat perkataan pergi di sini. Dan perkataan pergi di sini ya, bukan setakat seperti yang dalam yang telah saya berikan ya, maksudnya tadi iaitu bertindak dan pergi ke satu tempat. Tapi pergi di sini adalah amanat agung yang diberikan oleh Yesus sebelum dia diangkat kembali ke syurga. Dikatakan di sini ialah pergi ialah satu perintah. Ya, Yesus memerintahkan umatnya ya untuk pergi dan menyatakan tentang baik, Injil baik kepada setiap bangsa dan juga muridkan mereka. Dan oleh itu, dia adalah satu amanat agung, yang satu perintah yang diberikan kepada setiap umat Tuhan. Dia bukan satu pilihan, tetapi satu tanggungjawab yang kita harus lakukan. Dan oleh itu, Injil baik ya harus disampaikan ya ke mana ya, di mana kita berada ya, di tempat kawasan perumahan kami ya, jiran-jiran kamu ya, di tempat kerja, di tempat college dan juga di tempat sekolah kalian ya, di mana kalian berada. Berita baik, Injil baik, kebenaran Tuhan harus disampaikan. Dan Injil baik juga harus disampaikan ya kepada setiap orang yang belum lagi ada peluang untuk mendengar berita baik. Dan sebab itu kita tahu bahawa ramai missionaries ya telah dihantar ke seluruh dunia ya. Setiap pelosok ya kita menghantar ya para missionaries untuk memberitakan Injil baik. Kalau kita lihat ya, para missionaries ya yang dahulu ya, mula ya seperti yang kita tahu, kita kenal seperti William Carey ya yang berada di negara India ya waktu itu ya, memberitakan Injil baik ya, dia ke India, Hudson Taylor ke negara China dan juga David Livingstone ya ke Afrika. Dan hari ini juga ya, ramai juga missionaries dihantar ke bahagian-bahagian dunia supaya berita itu Injil baik ya diberitakan ya, supaya setiap orang mempunyai peluang mendengar tentang Injil baik dan dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh itu ya, sebagai anak Tuhan ya, kita harus ya mempunyai tanggungjawab ini untuk memberitakan ya Injil baik ya di mana kita berada, dan juga adanya panggilan Tuhan ya. Ada kalian ni ya di mana dipanggil ya untuk pergi ke negara yang lain ya, menjadi seorang missionaries ya. Kita harus mentaati panggilan yang telah diberi, sebab kita tahu betapa pentingnya Injil baik itu disebarkan dan supaya setiap manusia berpeluang mendengar berita baik ini. Kedua ialah kenapa kita harus ya memberitakan Injil baik. Kerana manusia perlukan Yesus. Kalau kita lihat ya di dalam Matius ya 9 ayat 36 ya, mari kita lihat dalam firman Tuhan Matius bab 9 ya ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, kerana mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, manusia kalau ya kita lihat ya, tanpa seorang gembala ya, seperti domba yang tersesat, domba yang lelah. Dan waktu itu ya, Yesus melihat ya manusia begitu dalam keadaan terdesak ya, dalam keadaan tertekan waktu itu, dan dia dengan belas kasihan dia katakan ya, mereka perlukan seorang domba. Dan dalam waktu ini ya, pandemik seperti COVID-19 sekarang yang sedang berlaku ya, kita tahu keadaan di sekeliling kita, ramai yang kehilangan kerja, ramai yang tidak mempunyai pendapatan pada waktu ini. Memang dalam keadaan yang tertekan, terdesak, dan ramai yang inginkan ya damai ya, pengharapan ya,
Dan kita tahu dalam keadaan ini, ya, mereka perlukan Yesus sebab hanya Yesus adalah seorang gembala yang baik, gembala yang dapat menjaga, melindungi dan memberikan pengharapan. Dan oleh itu manusia perlukan Yesus. Dan kita perlu memberitakan kabar baik ini kepada orang yang belum lagi kenal Tuhan supaya mereka juga memiliki, ya, harapan seperti yang kita miliki, ya, janji Tuhan yang kita miliki. Dalam waktu terdesak pun, ya, kita lihat, ya, janji Tuhan tetap, ya, benar di dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, kita tetap menikmati segala kebaikan Tuhan, segala firman Tuhan, ya. Sebagai anak Tuhan, kita tetap, ya, dijaga, kita tetap diberkati oleh kerana kita memiliki seorang gembala yang baik, Yesus, dalam kehidupan kita. Dan adakah kita hanya, ya, diamkan diri dan tidak, ya, mengongsikan kebaikan ini kepada yang lain? Adakah kita melihat, ya, orang-orang di luar sana yang tidak kenal Yesus terus dalam keadaan terdesak, terus dalam keadaan tertekan, terus hidup tanpa tujuan? Tidak mungkin, ya, sebab kita harus, ya, memberitakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, kepada mereka supaya mereka dapat seorang gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Oleh itu kita harus memberitakan, ya, kita harus memberitakan kerana kita tahu pengharapan, satu-satunya pengharapan yang ada hanya di dalam Kristus, ya, dan tiada nama yang lain, ya, hanya nama Yesus di mana keselamatan terjadi. Dan ketiga ialah kenapa kita, ya, perlu memberitakan Injil baik. Dan kita tahu bahawa dalam perlengkapan senjata Allah, ya, salah satunya ialah kaki yang berkasutkan, ya, Injil damai sejahtera. Ya, kita ada 6, ya, peralatan senjata Allah, ya. Salah satunya ialah memberitakan, ya, Injil damai sejahtera. Saat kita pergi, ya, memberitakan Injil damai sejahtera, kita membawa Injil damai sejahtera. Apa maksudnya? Ya, salah satu perlengkapan, ya, senjata Allah ialah kasut, ya, yang berkasutkan, kaki berkasutkan, ya, kerelaan, ya, untuk pergi memberitakan Injil baik. Dan kita tahu bahawa Injil damai sejahtera itu ialah Injil baik di mana Yesus telah mati di kayu salib, ya, untuk menebus setiap dosa manusia. Dan dengan itu, ya, manusia diperdamaikan dengan Tuhan dan tidak lagi menjadi musuh dengan Tuhan, tetapi satu perdamaian telah terjadi, ya, saat Yesus mati di kayu salib menebus segala dosa manusia. Kita dikembalikan kepada Tuhan, perdamaian telah terjadi. Dan oleh itu kita harus mempunyai kaki yang berkasutkan kerelaan untuk membawa, ya, Injil damai sejahtera kepada orang yang lain. Oleh itu perlengkapan yang telah Tuhan berikan, perlengkapan senjata telah diberikan kepada kita, ya, untuk membawa Injil baik ini, ya. Apa jua cabaran yang akan dilalui, ya, apa jua keadaan yang akan, ya, dilalui. Kita tahu para missionaries, ya, yang dihantar ke tempat-tempat yang sangat pendalaman, yang mereka bukan senang, ya, mengikuti budaya yang baru, ya, dalam keadaan yang baru di mana, ya, mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan di sana. Tetapi oleh kerana, ya, dia adalah satu perlengkapan senjata yang telah diberikan oleh Tuhan, iaitu kasut, ya, kasut yang membawa kerelaan memberitakan, ya, damai sejahtera. Dan dengan itu, ya, mereka dapat melalui segala cabaran, ya, segala yang akan mereka lalui seperti peperangan rohani, ya. Ini semua telah dimungkinkan kerana Tuhan telah berikan kita segala perlengkapan yang perlu ada, termasuk, ya, kasut untuk membawa Injil baik, termasuk, ya, perlengkapan untuk menginjilkan, memberitakan kabar baik kepada yang lain. Oleh itu, ya, kita harus lakukan. Kita harus pergi dan memberitakan sebab Tuhan, ya, telah memberikan, ya, segala sesuatu kepada kita untuk melakukan amanat agung, ya. So pertama ialah kita harus beritakan, ya, Injil baik kerana dia adalah amanat agung. Ya, Yesus kata pergi, dia ada satu perintah, bukan satu pilihan, tetapi satu perintah, satu tanggungjawab untuk setiap umatnya, dan baptiskan mereka, muridkan mereka. Ya, dan kedua ialah manusia perlukan Yesus dalam keadaan pandemik ini, dalam keadaan terdesak, tertekan ini. Manusia perlukan seorang Tuhan yang boleh berikan mereka pengharapan, berikan mereka damai sejahtera
dalam keadaan di mana mereka tidak tahu ke mana pergi, kepada siapa berseru. Mereka perlukan Yesus dalam kehidupan mereka, seorang domba yang sentiasa mengasihi mereka, memimpin mereka. Yang ketiga ialah perlengkapan senjata Allah, termasuk kasut, yang kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada setiap orang. Dan oleh itu kita harus pergi dan memberitakan. Dan kalau kita katakan pergi dan memberitakan, bagaimana kita harus beritakan Injil baik? Kita boleh melihat daripada contoh seorang penginjil yang terunggu, yang agung di dalam Alkitab, iaitu Yesus Kristus. Kita dapat belajar daripada Yesus Kristus cara dia menginjili, cara dia memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang belum kenal akan kasih Tuhan. Kita dapat lihat pertama ialah bagaimana kita beritakan Injil baik. Pertama ialah kita harus beritakan Injil baik dengan kasih dan belas kasihan. Kita dapat lihat ni dalam Yohanes bab 4 di mana pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur, di mana waktu perempuan Samaria datang untuk mengambil air. Yesus duduk bersebelahan dengan sumur, dan waktu itu datangnya perempuan Samaria. Dan Yesus memulakan perbualan dengan perempuan Samaria itu. Yang dia berkata, "Berilah aku minum." Dan itulah perbualan yang dimulakan oleh Yesus, tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam, kerana tujuan Yesus pada waktu itu ialah untuk menginjili, untuk memberitakan kasih Tuhan kepada perempuan Samaria itu. Dan perempuan Samaria itu agak terkejut kerana kita tahu bahawa pada waktu itu orang Yahudi dengan orang Samaria waktu itu tidak ada pergaulan kerana faktor-faktor geografi di mana pembahagian Israel pada waktu itu bahagian utara dengan selatan, adanya konflik dan oleh itu perempuan Samaria itu agak hairan dengan pertanyaan Yesus kenapa seorang Yahudi meminta sesuatu daripada orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai makna yang jauh lebih besar pada waktu dia menanya meminta minum daripada perempuan tersebut. Dan perempuan tersebut itu mengatakan kepada Yesus apakah pergaulan orang Yahudi dengan orang Samaria. Dan Yesus berkata kepada dia waktu itu, jikalau kamu kenal kasih karunia Tuhan, jikalau kamu tahu siapakah yang sedang kamu berbicara, kamu akan meminta daripada aku air kehidupan. Sebab Yesus mengatakan air yang kamu ambil sekarang bila kamu minum kamu akan haus lagi, tetapi air yang aku berikan ialah air yang membawa kepada hidup yang kekal. Dan pada waktu itu perempuan itu memang sudah sangat inginkan, dikata kepada Yesus, berikan aku air kehidupan itu supaya tidak lagi perlu aku datang setiap hari untuk mendapatkan air di sumur ini. Dan Yesus itu terus menanya lagi, di manakah suami kamu? Dan perempuan itu berkata, aku tiada bersuami. Dan Yesus kata, betul kamu memiliki 5 suami, tetapi suami yang sekarang yang bersama dengan kamu bukan suami engkau. Perempuan itu menanya kepada Yesus, adakah kamu seorang Nabi? Bagaimana kamu tahu tentang latar belakang aku? Dan perempuan itu juga menanya kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahawa engkau seorang Nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahawa Jerusalemlah tempat yang menyembah. Dan Yesus menjawab kepada dia. Kata Yesus kepada perempuan itu dalam Yohanes 4:21, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahawa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Jerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Waktu Yesus berkata begini kepada perempuan Samaria, dia menginjili kepada Samaria, perempuan Samaria itu, bahawa penyembahan yang benar bukannya tertakluk kepada tempat, tetapi penyembahan benar adalah datang daripada hati seseorang untuk menyembah Tuhan. Bukannya tertakluk kepada ritual, kepada upacara, tetapi kepada hati yang mencari Tuhan. Dan keselamatan terjadi di dalam bangsa Yahudi. Mengatakan di sini keselamatan daripada bangsa Yahudi ini, mengatakan bahawa Yesus adalah Mesias dan di dalam Yesus
adanya keselamatan. Dan keselamatan ini ya, yang Yesus cuba sampaikan kepada perempuan Samaria itu bukan hanya terhadap orang Yahudi saja, tetapi juga terhadap untuk orang-orang bukan Yahudi. Maksudnya keselamatan adalah untuk setiap manusia. Ya, setiap manusia, setiap ciptaan Tuhan, keselamatan adalah milik mereka. Dan pada waktu itu ya, perempuan itu memang sudah ya sangat sukacita ya bila dia mendengar keadaan itu ya, dan dia terus ya berada di tempat itu dan dia terus mendengar daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ya, dalam ayat ya Yohanes 4 ayat 26, Yesus berkata kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, ya, bahawa akulah dia, ialah akulah Mesias yang sedang ya engkau yang sedang mencari, yang sedang. Perempuan Samaria itu tanya, siapakah Mesias yang akan datang? Dan Yesus memberitakan bahawa dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat ya dunia. Dan oleh itu perempuan Samaria itu begitu gembira ya, dan dia terus ya ke kota dan memberitakan kepada yang lain bahawa dia telah menemukan Mesias. Dan di sini kita dapat lihat bagaimana kita ya pergi memberitakan ya Injil baik. Seperti Yesus ya memberitakan Injil baik dengan kasih dan belas kasihan. Waktu itu ya Yesus datang ke tempat itu hanya dengan perempuan Samaria. Dia mulakan perbualan dan dia membawa kepada topik-topik sehingga sampai kepada isu keselamatan wanita itu. Dan ini kerana dia mempunyai satu kasih yang mendalam, belas kasihan kepada wanita ya perempuan Samaria itu. Dan dia tidak lihat kepada latar belakang. Kita tahu bahawa perempuan Samaria itu ya punya 5 orang suami ya, di mana mungkin dalam masyarakat dia dipandang ya hina, tetapi ya dalam mata Yesus dia ada satu ya jiwa yang sangat berharga, sangat-sangat berharga, di mana dia inginkan keselamatan terjadi dalam perempuan Samaria itu. Dan saat kita juga ya sama, bila kita pergi dan menginjili dan memberitakan kabar baik ya, kita harus melihat jiwa seperti Yesus ya. Saya percaya kalian juga ya kenal Mother Teresa ya. Mother Teresa ya seorang missionaries yang ke India ya. Dan dia pergi ke India ya, waktu itu dia menjadi seorang dia missionaries ke sana, dan dia membawa Injil baik ya kepada mereka yang paling miskin ya di negara India. Waktu itu ya dia melayani kawasan ya boleh dikatakan yang paling miskin ya, the poorest of the poor, di mana dia memberi rawatan, di mana dia melihat orang yang sakit ya, dia memberi rawatan. Dan satu daripada pelayanannya, dia sering membawa ya orang yang sangat tenat ya, sangat tenat sakit ya, memang sudah diambang maut ya boleh dikatakan ya, dan dia akan bawa balik ya ke tempat perubatannya ya. Dan seringkali orang menanya kepada Mother Teresa, kenapa kamu membawa ya orang-orang ini balik ya? Kamu tahu mereka akan mati bila-bila masa ya. Kenapa kamu bazirkan waktu, tenaga membawa mereka kembali ke sini, ke tempat ini ya? Dan Mother Teresa ya menjawab orang tersebut, dia kata, saya tahu mereka akan mati bila-bila masa, tetapi saya mahu mereka mati dalam keadaan yang terhormat. Saya mahu mereka mati ya dikelilingi dengan doa dan kasih Tuhan. Dan saya mahu memegang tangan mereka saat mereka hembuskan nafas yang terakhir. Kerana mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka adalah jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan saya inginkan mereka mendapat ya satu keadaan yang terhormat waktu mereka hembuskan nafas yang terakhir. Dan di sini kita lihat ya belas kasihan yang ada dalam Mother Teresa kepada jiwa-jiwa ini. Walaupun mereka ya tidak boleh diselamatkan, tetapi ya kasih yang ada dalam hidupnya ya, dalam dirinya untuk jiwa-jiwa, dan melihat mereka seperti Yesus melihat jiwa-jiwa. Dan oleh itu ya, bagaimana kita melihat jiwa di sekeliling kita hari ini? Adakah mereka seperti orang-orang yang sama saja ya tidak pedulikan mereka, atau kita melihat mereka adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga, tetapi seperti domba yang sesat yang tidak mempunyai seorang gembala? Bagaimana ya hati kamu kepada mereka? Bagaimana ya saat kamu melihat mereka? Adakah kamu ya juga mempunyai kasih dan belas kasihan kepada mereka? Adakah kita ingin terus pergi dan memberitakan Injil baik kepada mereka?
supaya mereka kenal Tuhan yang mengasihi mereka. Mereka kenal Yesus yang memberikan air kehidupan, memberikan kehidupan yang kekal. Bagaimana kita melihat jiwa? Mungkin kita bertanya kepada diri kita hari ini, bagaimana kita melihat jiwa-jiwa di sekeliling kita, kawan-kawan kita, mereka yang belum kenal Yesus? Adakah kita punya belas kasihan kepada mereka? Oleh itu, mari kita seperti Kristus, melihat jiwa dengan penuh belas kasihan dan rindu supaya mereka mengenal kasih Tuhan. Dan oleh itu pergi beritakan Injil baik dengan kasih dan belas kasihan, dan biarlah kita terus rindukan melihat keselamatan terjadi di dalam mereka. Kedua ialah bagaimana kita harus pergi dan memberitakan, ialah pergi beritakan Injil baik dengan bersukacita dan berkobar-kobar, bersemangat. Seperti kita boleh lihat daripada perempuan Samaria, iaitu setelah dia tahu bahawa dia telah temukan Mesaya, dia pergi terus dia pergi terus ke kota, dan dia katakan dalam Yohanes bab 4 ayat 26. Mari kita baca. Dia kata di sini ayat 26, Yesus mengatakan, aku yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dia sudah temukan dengan Yesus, dan Yesus telah menyatakan dirinya bahawa dialah Mesaya, Dan kita lihat dalam ayat 29 yang dia mengatakan perempuan itu terus tinggalkan tempayan, dia terus pergi ke kota, dan dia kata kepada orang di sana waktu dia tiba di sana, ayat 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku berbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Dan saat dia mengundang orang untuk datang untuk melihat Yesus, apa berlaku ialah mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Orang di kota pun datang kepada Yesus atas undangan perempuan Samaria itu. Dan bila mereka datang kepada Yesus, dan kita lihat seterusnya, Yesus sementara itu kita lihat bahawa orang datang kepadanya dan ramai percaya kepada dia. Dan Yesus tinggal di tempat itu, kota itu, 2 hari lagi. Dan dalam 2 hari lagi, lebih ramai orang percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya, orang yang percaya kepada Tuhan, mereka beritahu kepada perempuan Samaria itu, dalam ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kamu percaya, kami percaya. Tetapi bukan lagi kerana apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahawa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amen. Bahawa mereka sendiri telah mendengar daripada Yesus, dan mereka percaya. Oleh kerana undangan yang diberikan oleh perempuan Samaria itu, dia dengan berkobar-kobar, bersemangat untuk mengundang orang untuk datang ke Yesus, mendengar daripada Yesus. Dan oleh itu, saat kita pergi menginjili, saat kita memberitakan Injil baik, kita harus pergi dengan penuh sukacita, sebab kita sudah menemukan juru selamat. Kita telah menemukan Tuhan yang memberikan pengharapan, Tuhan yang memberikan janji, Tuhan yang melakukan mukjizat. Kita sendiri telah mengalami segala kebaikan Tuhan. Oleh itu, dengan penuh sukacita kita pergi beritakan Injil baik supaya ramai datang kepada Tuhan. Dan oleh itu, seperti perempuan Samaria yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang penginjil waktu itu, dan dia menginjili, dia memberitakan apa yang dia telah dengar daripada Tuhan Yesus. Dia tidak diamkan diri, tetapi dia pergi dan menginjili. Dan saat kita lihat apa berlaku pada perempuan Samaria itu, waktu dia mempunyai satu encounter, satu pertemuan dengan Yesus, iaitu fokusnya telah berubah. Pada mulanya dia pergi ke tempat itu untuk mendapatkan air harian, air yang dia perlukan untuk setiap hari, tetapi apa dia temukan ialah air kehidupan. Dia menemukan kehidupan yang kekal, dan oleh kerana itu fokusnya telah berubah. Dia tinggalkan tempayan, tidak lagi sesuatu yang penting, tetapi dia pergi menyatakan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang dia telah lihat, apa yang dia telah dengar daripada Yesus. Dan kita tahu dalam perumpamaannya, seperti seorang pedagang yang menemukan sebiji mutiara yang berharga, apa dia lakukan dalam Matius bab 13 ayat 45. Apa dilakukan oleh pedagang itu? Dia jualkan segala miliknya untuk membeli mutiara yang berharga itu.
Sama juga dengan kita ya. Kita yang sudah terima Yesus, bagaimanakah fokus kita pagi ini? Di manakah fokus kita ya dalam kehidupan kita? Adakah kita masih fokus kepada hal-hal di dunia ini sahaja, hal-hal yang fana, ataupun kita mempunyai fokus kepada hal-hal yang kekal ya? Sebab hal-hal yang kita lihat ada sementara saja, tapi hal yang kita tidak lihat adalah sesuatu yang kekal, iaitu jiwa ya. Jiwa adalah kekal. Dan oleh itu ya, kita harus pergi beritakan ya Injil baik dengan penuh sukacita, dengan bersemangat, kerana kita tahu bahawa fokus kita sudah lain ya. Kita bukan dulu yang sebelum kenal Yesus kita ya fokus kepada hal-hal duniawi, tetapi sekarang fokus kita ya kepada hal kerajaan Tuhan. Kita harus ya menaburkan ya waktu, tenaga ya untuk memberitakan Injil baik dan kepada yang lain ya. Oleh itu kita dapat lihat daripada perempuan Samaria ini ya, kita belajar daripada dia ya, yang penuh semangat berkobar-kobar untuk membawa Injil baik kepada orang-orang di kotanya. Dan oleh kerana dia ya, ramai datang kepada Tuhan dan ramai percaya kepada Yesus. Okey, ketiga ialah bagaimana kita harus beritakan ya Injil baik. Kita harus beritakan Injil baik dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau kita lihat ya di dalam kehidupan Petrus ya, kita boleh lihat kehidupan Petrus ya. Petrus kita tahu ya, sebelum dia dibaptis, diurapi oleh Roh Kudus, dia memang seorang penakut ya. Dan kita tahu bahawa pernah ya, sudah 3 kali dia menafikan Yesus ya, sebelum ayam berkokok ya, seperti yang telah dinubuatkan oleh Yesus ya. Kerana waktu itu ya, Petrus tidak ya diurapi, tidak dibaptiskan dalam Roh Kudus. Tetapi setelah Petrus diurapi dan dibaptiskan dalam Roh Kudus, kita lihat perubahan yang begitu nyata ya dalam kehidupan dia. Dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya bab 4, di mana dia dihadapkan ke mahkamah agama, dan di waktu tempat itu dia berhadapan dengan para imam ya, ahli-ahli Taurat ya, dan waktu itu ya dia telah dihadapkan ke sana kerana dia ramai orang ya telah percaya kepada Yesus ya melalui ya murid-murid Yesus waktu itu yang membawa Injil baik. Dan kita lihat dalam Kisah Para Rasul ya bab 4 ayat 8 hingga 12, dengan penuh ya keyakinan, dengan penuh keberanian ya Petrus ya menyatakan ya tentang kebenaran Tuhan, tentang kekuasaan Tuhan, tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus ya. Dan kita lihat ya dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 8 ya. Mari kita sama-sama bacakan. Dikatakan di sini ya, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus ya. Kita lihat bahawa dia telah ya dibaptiskan, diurapi dengan Roh Kudus ya. Dan dia kata kepada mereka ya, hai pemimpin-pemimpin ya, umat dan tua-tua, jika kami sekarang ya harus diberi periksa kerana suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu kalian dan oleh seluruh umat Israel bahawa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahawa oleh kerana Yesus itulah orang itu berdiri dengan sihat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang iaitu kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapa juga selain di dalam dia, sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amen ya. Di sini kita dapat lihat ya, Petrus dengan begitu penuh keberanian dia menyatakan ya, di dalam kolong langit ya, di bawah kolong langit tidak ada nama lain ya adanya terletaknya keselamatan melainkan ya di dalam nama Yesus Kristus. Dan oleh itu ya kita harus ya beritakan Injil baik dengan pimpinan Roh Kudus. Saat kita dibaptis di dalam Roh Kudus, kita mempunyai keberanian, keyakinan untuk membawa ya Injil baik kepada yang lain. Dan saya percaya ya, kita telah, setiap kita di sini yang telah ya diurapi oleh Roh Kudus ya, dan Tuhan juga telah memberikan karunia-karunia roh ya, seperti kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, penyembuhan, mukjizat, membedakan roh ya. Kita percaya ya, melalui karunia roh kita dipakai oleh Tuhan untuk beritakan ya
Injil baik kepada yang lain, untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada orang yang belum kenal dia. Nah, pagi ini saya ingin akhiri dengan satu kesaksian yang saya dengar daripada seorang saudari berapa minggu yang lalu dan kesaksian ini katakan bagaimana saudari ini menginjili seorang pakcik dan ini berlaku beberapa minggu yang lalu dikatakan pada satu pagi kawan saya dia pergi ke taman untuk bersenam dan waktu dia bersenam dia nampak seorang pakcik yang duduk di bangku dengan anak perempuannya bersebelah dengannya ada anak perempuan dia. Dan waktu dia bersenam dia nampak pakcik itu dan lepas tu dia mula bersenam dan Roh Kudus dia berbisik kepada dia, kata pergi beritakan Injil baik kepada pakcik tersebut. Dan waktu itu kawan saya pun merasa gelisah kerana dia nampak anak perempuan pakcik itu duduk bersama dengan dia dan dia mungkin rasa gelisah, mungkin dimarahi oleh anak perempuan pakcik tersebut. Tetapi Roh Kudus terus berbisik kepada dia, pergi beritakan Injil baik kepada pakcik tersebut. Dan oleh itu kawan saya pun mentaati dan dia pun pergi dan memberitakan Injil baik kepada pakcik tersebut. Dan waktu dia pergi dan dia mendampingi pakcik tersebut, dia mulakan perbualan dia katakan selamat pagi pakcik. Dia kata pakcik kamu nampak sihat Oh, pakcik kata ya terima kasih dia kata pakcik kamu selalu datang ke sini untuk bersenam. Pakcik kata ya kalau boleh, kalau senang saya datang untuk bersenam. Dan pada waktu itu dan mulanya satu perbualan dengan di antara kawan saya dengan pakcik tersebut dan dia kata bahawa pakcik memang nampak baguslah, sihat walaupun dalam usia yang tua masih lagi sihat. Dan pada waktu itu pakcik kata kepada dia, saya sihat, saya terima kasih saya memang seorang sihat. Tetapi pada waktu kamu menyatakan bahawa saya nampak sihat sesuatu datang kepada pemikiran saya. Saya fikir saya seorang sihat tapi walaupun sehat manapun saya, satu hari juga saya akan tinggalkan dunia ini. Dan terfikir pada waktu itu juga, kemanakah saya akan pergi? Sebenarnya ini sesuatu yang sedang saya fikirkan berapa hari kebelakang ini kalau saya tinggalkan dunia ini, kemanakah saya pergi? Dan itu sesuatu peluang yang sangat baik untuk kawan saya terus mengungsikan Injil baik kepada dia, menyatakan keselamatan di dalam nama Yesus Kristus, dan setiap yang percaya kepada Yesus mereka akan tinggal bersama dengan Yesus, mendapat hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus selama-lamanya. Dan dia membawa Injil baik kepada pakcik itu. Dan pakcik itu kata kepada kawan saya, sebenarnya sudah banyak kali saya mendengar Injil baik sebab kakak saya seorang Kristian, tetapi tidak pernah saya terfikir untuk menerima Yesus sebab saya fikir mungkinkah itu bukan yang saya inginkan Tetapi pagi ini bila kamu mengungsi tentang kasih Tuhan kepada saya memang saya inginkan kasih itu, dan saya inginkan supaya bersama dengan Yesus saat saya tinggalkan bumi ini. Dan dengan itu kawan saya memimpin pakcik tersebut dalam doa pertobatan, dan pakcik tersebut telah menerima Yesus pagi itu. Seperti dalam Yohanes dikatakan dalam bab 4 ayat 37 kita boleh bacakan Yohanes bab 4 ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Memang kita tidak tahu bila saat seorang jiwa bersedia untuk terima Yesus. Dalam waktu itu pakcik ini telah banyak kali mendengar Injil baik, tetapi saatnya belum tiba. Kakaknya selalu menabur mengungsikan Injil baik kepada dia, tetapi waktunya belum sampai. Kita selalu kata waktu keselamatan adalah di dalam tangan Tuhan. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita harus sentiasa juga siap sedia untuk membawa kabar baik itu. Dan kawan saya kalau pagi itu dia tidak mentaati pimpinan Roh Kudus iaitu waktu yang peluang tersebut mungkin terhilang keselamatan untuk pakcik itu waktu itu kalau dia tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus. Oleh itu kawan saya menuai pagi itu kakak dia
kakak pakcik itu menabur, kawan saya menuai pagi itu dengan membawa ya pakcik itu dalam doa pertobatan. Dan oleh itu ya, kita harus pergi beritakan Injil baik dengan pimpinan Roh Kudus, dengan suara Roh Kudus. Apakah yang dibisikkan oleh Roh Kudus saat kita ya menjalani ya kehidupan ya seharian kita. Roh Kudus sentiasa berbicara ya, dan dalam penginjilan ya, kita juga harus bersandar kepada pimpinan Roh Kudus ya. Saat Roh Kudus ya berbicara untuk menginjili, memberikan kata-kata pengetahuan, kita harus mendengar. Dan kami pasti ya ada yang menabur, ada yang menuai. Dan kita harus sebagai anak Tuhan, apakah peranan kita? Ialah bersiap sedia. Sama ada menjadi seorang penabur ataupun seorang penuai ya, kita harus bersiap sedia untuk pergi dan memberitakan Injil baik dengan pimpinan Roh Kudus. Oleh itu pagi ini ya, saya percaya setiap kita ya telah tahu ya betapa pentingnya untuk beritakan Injil baik. Kerana amanat agung yang telah diberikan kepada setiap kita. Dia adalah tanggungjawab kita sebagai anak Tuhan. Kita yang mengasihi Tuhan ya, kita juga akan mengasihi jiwa-jiwa, sebab Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Setiap jiwa adalah sangat berharga di mata Tuhan, sebab Yesus mati di kayu salib untuk setiap manusia. Tidak kira bangsa, suku, latar belakang. Keselamatan adalah milik semua orang. Dan oleh itu pagi ini, bagaimanakah kita ya dalam segi melakukan penginjilan? Bagaimana dari segi kita memberitakan Injil baik ya? Adakah kita memberitakan Injil baik ya dengan kasih, belas kasihan? Adakah kita bersukacita, berkobar-kobar, bersemangat ya? Dan juga adakah kita dipimpin oleh Roh Kudus saat kita pergi memberitakan Injil baik? Dan oleh itu ya, saya ingin mendorong ya setiap kami di sini ya, bukan hanya bulan penekanan misi, tetapi ini adalah sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita ya. Setiap waktu ya kita harus sentiasa ya bersiap sedia untuk memberitakan Injil baik ya. Setiap waktu, setiap di mana kita berada, ditempatkan ya. Dan juga jikalau adalah panggilan Tuhan untuk memanggil kamu ya, untuk pergi ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil baik ya, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sentiasa setia melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kita menjadi anak yang sentiasa rela dipakai oleh Tuhan ya, seperti dikatakan kita harus ya kaki berkasutkan ya kerelaan untuk membawa Injil damai sejahtera, siap sedia dipakai oleh Tuhan. Oleh itu ya, saya dorong setiap kita ya, di mana kita berada, apa jua keadaan kita berada, Roh Kudus sentiasa menyertai kita. Roh Kudus sentiasa akan bersama dengan kita. Kita seperti dalam Kisah Rasul 1:8 ya, kita telah menerima kuasa menjadi saksi bagi Tuhan ya. Roh Kudus berikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan ya untuk memberitakan Injil baik ya. Jangan khawatir ya, kadang-kadang kita khawatir bagaimana kita harus lakukan. Jikalau kita ya pergi dengan hati yang rindu melihat jiwa diselamatkan, saya percaya, saya doakannya ya, Roh Kudus ya pasti bersama dengan setiap kami untuk memberitakan kabar baik. Mari kita doa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan akan firman Engkau Tuhan yang kita telah dengar Tuhan, supaya untuk pergi dan beritakan Injil baik Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan setiap manusia perlukan Yesus. Tanpa Yesus Tuhan, tiada seorang pun akan mendapat kehidupan yang kekal. Oleh itu Tuhan, kami doakan pakailah setiap kami di sini Tuhan, di mana Engkau telah tempatkan jiwa-jiwa Engkau telah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan mempunyai tanggungjawab Tuhan, mempunyai kasih, belas kasihan, sukacita dan juga pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk memberitakan Injil baik kepada mereka Tuhan. Dan kami doakan Tuhan setiap orang yang kami telah kongsikan Injil baik Tuhan, biarlah Engkau terus bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami mau melihat Tuhan jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Dan kami inginkan Tuhan di dalam Filipi Tuhan bab 2 ayat 10 mengatakan Tuhan, supaya Tuhan setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahawa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh itu Tuhan, kami doakan Tuhan, biarlah kami akan terus dipakai untuk kemuliaan Engkau, untuk pergi beritakan Injil baik. Sebab waktu Tuhan, waktunya sudah dekat, dan kami mau Tuhan melihat jiwa-jiwa tidak seorang pun yang binasa, tetapi diselamatkan untuk kemuliaan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami doakan. Amen.
Shalom. Terima kasih. Salam dan selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat Saudari Yencing yang telah memberikan perkongsian firman, yang memberitakan pergi untuk memberitakan Injil. Mari kita sama-sama sebagai keluarga Tuhan, jemaat Tuhan, untuk memberitakan Injil dengan cara yang Tuhan pimpin, dan percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Pagi ini sebelum kita mendengar beberapa pengumuman, mari kita sama-sama berdoa untuk negara Kamboja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa menyatukan hati kami Tuhan, mengangkat tinggi panji Kristus atas negara Kamboja. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi khususnya di saat-saat pandemi ini Bapa. Begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak ada sumber pendapatan Tuhan. Namun kami percaya Bapa, saat tangan Tuhan turun, pemulihan akan terjadi sehingga setiap orang akan beroleh pengharapan akan kehidupan Bapa. Kami juga berdoa agar gereja bangkit dan memberikan impak kepada komunitas sewaktu pandemi ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk salah satu tempat di negara Kamboja, yaitu Salah Tuah Bapa, mari Tuhan Yesus kami berdoa untuk pertumbuhan gereja di sana Bapa, agar jemaat menjadi matang secara kerohanian, bangkit dan memiliki roh yang menyala-nyala melayani Tuhan, dan gereja ini akan menjadi impak di sana di saat-saat pandemi ini Tuhan. Maka akan adanya Tuhan satu keberanian untuk menginjili sehingga penuaian jiwa-jiwa baru akan terjadi di sana Bapa. Kami menyerahkan tempat ini Tuhan, Salah Tuah, ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan Salah Tuah akan menjadi milik Tuhan, dan negara Kamboja keseluruhan menjadi milik Tuhan dan yang Tuhan kasihi Bapa. Kabar baik Tuhan akan terjadi di negara ini Bapa, menjangkau seluruh orang Bapa, kami juga berdoa untuk sekolah Alkitab Tuhan, agar ramai orang yang memberi respon kepada panggilan Tuhan, ramai guru mengajar, dan setiap keperluan secara keuangan akan dipenuhi. Kami juga berdoa agar bangkitnya muda-mudi yang ada di negara Kamboja Tuhan untuk pergi merintis gereja di tempat-tempat yang belum terjangkau Bapa, dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan bersama dengan mereka Bapa, dan ladang Tuhan akan semakin diperluaskan, dan Bapa, jiwa-jiwa akan dituai. Kami menyerahkan negara Kamboja keseluruhan ke dalam tangan-Mu, baik pemerintahan, baik seluruh rakyat, sosial, ekonomi, politik, semua kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat dan Engkau yang menjadi raja atas negara ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini mari kita persiapkan setiap pemberian kita yang akan kita berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan, untuk kerajaan Tuhan, baik pemberian kita secara persembahan, persepuluhan, ataupun pemberian misi kita. Mari kita memberi dengan hati yang penuh sukacita, karena kita percaya bahwa setiap pemberian kita adalah untuk kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memberi baik lewat online ke dalam akun gereja yang ada di layar media, di layar Anda, dan juga kita boleh mengirim melalui e-wallet ataupun kita menyimpannya di sampul surat, biar kita ada kesetiaan menyimpan setiap minggu, supaya itu tidak akan lalailah kita memberi, sehingga saat kita memberi setiap minggu kita terus menyediakan, sehingga pada saat kita kembali bertemu di dalam rumah Tuhan, kita dapat membawanya dan memberikannya kepada gereja. Dan kita ada beberapa pengumuman pagi hari ini. Yang pertama adalah mesbah doa online yang diadakan setiap hari Rabu 8:30 malam melalui Zoom. Kami menggalakkan kita semua jemaat Tuhan untuk menyertai
mesbah doa ini. Kita percaya bahwa setiap yang mengikuti mesbah doa ini dan juga akan diberkati dengan kuasa urapan Tuhan. Kita bersatu, bersehati, menaikkan setiap permohonan-permohonan dan doa kita. Bahkan jika kita ada permintaan doa, kita juga dapat menyatakannya pada hari tersebut, sehingga kita sebagai keluarga Tuhan dapat bersama-sama berdoa. Dan seterusnya adalah gabungan ibadah misi melalui Zoom yang akan diadakan pada hari Jumat 23 Juli 2021 ya, lepas tengah malam. Semua CG dan juga kebaktian, bahkan gereja-gereja cabang kita akan bergabung di dalam gabungan ibadah misi ini. Mari kita semua bersama-sama mengikuti ibadah ini. Pengkhotbahnya adalah Pastor Solomon King dari India, dan mari kita akan mendapat link daripada CG kita supaya kita dapat mengikuti dan bersama-sama saling menggalakkan di dalam gabungan ibadah misi ini. Dan seterusnya pelayanan kanak-kanak diadakan setiap hari Sabtu 8 malam melalui Zoom. Kita terus menggalakkan setiap ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil. Mari kita memotivasi anak-anak kita supaya mengikuti pelayanan ini, dan kita percaya bahwa anak-anak kecil ini juga akan bangkit menjadi generasi pendoa, generasi yang hidup di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan seterusnya adalah doa larut malam yang akan diadakan pada Isnin ya, pada esok 19 Juli bermula jam 11 malam sampai 1 pagi. Mari kita biar sama-sama memiliki kerinduan untuk datang berdoa bersama ya, sampai sesuatu terjadi. Mari saya menekankan biar kita semua sebagai jemaat Tuhan mengikuti doa larut malam ini. Dan percayalah sesuatu akan terjadi, mujizat Tuhan akan dinyatakan, kuasa Tuhan akan dinyatakan, bahkan kita akan merasakan hadirat Tuhan. Dan seterusnya adalah 25 Juli merupakan ibadah minggu misi IBM kita ya. Kita dapat pengkhotbah undangan dari Indonesia, Pastor Agustinus Dermawan, dan kita akan mengadakan ibadah melalui Zoom dan juga FB secara langsung ya. Ibadah ini akan diadakan seperti biasa 8.45 pagi, dan pada masa itu kita juga akan mempersiapkan janji misi kita bagi penggal tahun 2021 sampai 2022. Mari persiapkan hati untuk memberikan yang terbaik di dalam janji misi kita kepada Tuhan. Mari kita saudara-saudari semua sebagai keluarga Tuhan, gereja Tuhan akan menyatakan setiap komitmen kita. Kita tidak dapat pergi, namun dengan setiap apa yang kita ada, yang Tuhan berkati kita dapat memberikannya menjadi satu saluran bagi ladang misi Tuhan. Mari kita persiapkan dengan hati penuh sukacita. Kita akan memberikan janji misi kita pada masa itu. Ya, terima kasih. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini, dan kami juga bersyukur setiap kita yang mengikuti ibadah ini agar kita juga akan Tuhan pakai untuk menjadi saluran-saluran berkat Tuhan, saluran kabar baik Tuhan bagi di mana kita berada. Dan juga sekiranya kamu orang baru pada pagi hari ini, kami mengalu-alukan kamu, dan juga kami berterima kasih dan bersyukur, dan kami percaya Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kamu. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan buat kasih setiamu, penyertaan-Mu Bapa. Kami percaya kami telah beroleh sesuatu yang baru di dalam ibadah online ini Bapa. Dan kami percaya hadirat-Mu juga bekerja, kuasa-Mu juga bekerja Bapa. Bapa, di dalam kasih-Mu Tuhan, kami bersatu mengikuti ibadah online ini, dan juga kami percaya kasih dari surga yang mengurapi, memenuhi kami, sehingga roh kami menyala-nyala melayani Tuhan, khususnya di sepanjang bulan misi ini Tuhan, agar di dalam hati kami tertanam amanat agung Tuhan, agar di dalam kehidupan kami, di dalam setiap apapun yang kami lakukan, kami akan
senantiasa memberitakan kabar baik Tuhan, khususnya di saat pandemi ini. Biar kami Tuhan, anak-anak Tuhan, terus Tuhan lingkupi dengan kuasa kasih-Mu Bapa. Kuasa darah Tuhan memberkati, membungkusi setiap kami, sehingga Bapa setiap virus-virus ataupun setiap perkara yang tidak baik tidak akan dapat menyentuh kami saat kuasa darah Kristus membungkusi kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa roh yang di dalam hidup kami jauh lebih kuat kuasanya daripada segala roh yang di luar sana Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah selesai beribadah pagi hari ini, dan biar Tuhan memberkati setiap aktiviti pekerjaan dan kehidupan kami. Tuhan juga memberkati setiap perekonomian kami Tuhan, dan kami percaya bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah kekurangan, karena Engkaulah yang mempunyai segalanya. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan kita berjumpa di minggu hadapan secara ibadah online. Tuhan memberkati dan kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin.